Dengan laporan Anda. Ya, Caca dan juga pemirsa, kondisi terkini dari lokasi rumah para terduga teroris di kawasan Kampung Sawah Ciputat masih ramai. Polisi juga sudah memberikan garis polisi. Praktis hal tersebut tidak bisa mengakses masyarakat ataupun kami awak media untuk melihat lebih langsung rumah para terduga teroris tersebut. Dan jaraknya dari garis polisi sampai kepada rumah yang dimaksud kurang lebih 200 meter. Hanya melalui jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan sekarang kondisinya licin karena memang sehabis hujan dan melalui sebuah perkebunan dan juga empang. Untuk penjagaan sendiri polisi masih berjaga-jaga di sini. Mereka pun masih menyisir dan mengumpulkan barang bukti yang sekiranya masih bisa dikumpulkan. Warga pun masih berdatangan silih berganti untuk melihat secara lebih dekat. Mereka pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada malam pergantian malam tahun baru tadi. Dan tadi Kabid Penum Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar sudah mengunjungi lokasi ini. Dan setelah mengunjungi Boy Rafli menemui awak media dan mengatakan ada beberapa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Di antaranya ialah 5 buah golok lebih dari 50 cm, 5 pistol, 1 revolver dengan beberapa peluru, uang dalam pecahan rupiah yang jika diakumulasikan jumlahnya mencapai 200 juta. Dan di dalam tas-tas pribadi milik para terduga teroris ini ditemukan uang kisarannya 10 sampai 20 juta rupiah. Lalu ini yang lebih membahayakan lagi adalah print out nama 20 sampai 30 wihara yang menjadi target bom yang akan mereka lakukan. Dan ada juga 6 buah motor yang disita, di mana satu dari ke-6-nya ini merupakan motor yang mereka curi dari peristiwa penembakan 2 anggota polisi di Pondok Aren beberapa waktu lalu. Dan yang lebih menegangkan lagi ialah ditemukannya 6 bom, di mana juga ada black powder, ini merupakan bahan peledak, dan juga solder serta rangkaian elektronik lainnya. Lalu ditemukan juga buku-buku tentang politikalisasi jihad. Mungkin mereka merasa ini adalah tindakan-tindakan atau jihad yang mereka yakini. Dan ada juga catatan-catatan tangan dari para terduga teroris, namun tidak dijelaskan apa isi dari catatan tangan tersebut. Belum ada keterangan resmi mengenai siapa identitas dari ke-6 jenazah tewas yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Namun kami mengantongi beberapa nama yang kami masih mencari kebenarannya. Namun nama-nama tersebut ialah antara lain Daeng alias Dayat alias Hidayat, lalu ada juga Nurul Haq, ada Oji alias Tomo, lalu Rizal alias Teguh alias Sabar, lalu Hendy, dan terakhir Edo alias Amriel. Kami nanti masih mencari apakah memang benar ini seluruhnya 6-6-nya ini adalah nama dari 6 jenazah yang tewas di dalam rumah tersebut yang sakit. Mereka, para terduga teroris ini ternyata sudah melakukan banyak sekali aksi kejahatan. Yang mereka sudah lakukan diantaranya ialah, mungkin Anda ingat pemirsa, beberapa waktu lalu ada bom di sebuah wihara di Jakarta Barat, yakni Wihara Ekayana. Lalu juga penembakan 2 anggota polisi di Pondok Aren. Lalu ada juga beberapa waktu lalu belum lama ditemukan bom di warteg dan juga perampokan sebuah bank BRI di kawasan Tangerang. Ini menurut Boy Rafli Amar dilakukan semua oleh ke-6 terduga teroris yang sudah tewas ini. Dan mereka semua baru 7 bulan sampai 1 tahun tinggal di rumah ini, dan pemilik rumah pun tidak mengetahui dengan benar detail pastinya siapa-siapa mereka, karena memang pemilik rumah mengaku banyak sekali yang mengontrak di rumahnya. Dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani tadi melakukan kunjungan karena ia merasa Tangerang Selatan menjadi wilayah sasaran para teroris, maka ia akan mendata satu persatu warganya, terutama para pengontrak di wilayah Tangerang Selatan. Dan himbauan dari Boy Rafli Amar untuk kita semua adalah selalu berhati-hati, karena ciri dari para teroris ini mereka senang sekali untuk berada atau tinggal dan bersembunyi di tempat yang terpencil, yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian ibu kota. Dan penggerebekan yang dilakukan semalam saat pergantian malam tahun baru menjelang tahun 2014 ini merupakan runtutan atau rangkaian dari ditangkapnya salah seorang daftar pencarian orang atau buronan di daerah Banyumas pada sehari sebelum pesta pergantian tahun tersebut. Dan berdasarkan informasi dari dialah penggerebekan malam tadi dilakukan di kawasan Ciputat ini. Ini yang bisa dikabarkan dari Ciputat, kembali ke Caca Anissa.